Di antara warisan Ki Ageng Selo yang sangat berharga adalah pepali Ki Ageng Selo, yaitu kata-kata hikmah berupa wejangan, nasihat, atau wasiat. Saat ini, pepali tersebut ditulis sangat besar dan dipasang di depan pintu masuk makam Ki Ageng Selo yang berada di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Berikut bunyi pepali yang ditulis di pintu masuk makam Ki Ageng Selo. 1. Aja agawe angkuh, jangan bertindak angkuh. 2. Aja ladak lan aja jahil, jangan bengis dan jahil. 3. Aja hati serakah, jangan berhati serakah. 4. Lan aja celimut, jangan panjang tangan. 5. Aja emburu aleman, jangan mencari pujian. 6. Aja ladak, wong ladak pan gelis mati, jangan bengis dan emosian, bisa cepat mati. 7. Aja ati ngiwa, jangan condong ke kiri. Bangsa Indonesia boleh berbangga karena meskipun era globalisasi melanda kawasan Nusantara, kita mampu membuat filter terhadap budaya asing yang masuk. Bahkan kita memanfaatkan keadaan untuk memilih mana yang baik dipergunakan untuk menunjang pembangunan di Indonesia. Pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Salah satu sebabnya karena para pelaku pembangunan mempunyai dasar budaya yang kuat berupa pitutur luhur yang disampaikan secara turun-temurun maupun pitutur luhur yang ditulis dalam buku. Dari sekian banyak buku peninggalan itu, salah satunya adalah Pepali Ki Ageng Selo. Kata pepali dalam bahasa sastra Jawa Indonesia karangan S. Prawira Atmaja artinya pantangan atau larangan. Oleh Tarjan Hadijaya diartikan pakem atau pedoman hidup. Sedangkan oleh Seotardi Suryahudoyo mengartikan pepali sebagai ajaran, petunjuk, dan aturan. Ketiga pendapat ini benar sebab apa yang ada dalam Pepali Ki Ageng Selo berisi pedoman hidup yang menyangkut tentang ajaran, petunjuk, aturan, maupun larangan, yang kenyataannya masih banyak yang relevan dengan keadaan zaman sekarang. Ki Ageng Selo adalah nenek moyang yang menurunkan Raja-Raja Mataram. Sri Sunan Pakubuwana ke-12 yang bertakhta di Kerajaan Surakarta sekarang ini adalah keturunannya yang ke-17. Adapun urutannya, Prabu Brawijaya kelima beristri Putri Wandan Kuning, maka lahirlah Bondan Kejawan. Bondan Kejawan mengawini Roro Nawangsih dan berputra Ki Ageng Getas Pendawa. Ki Ageng Getas Pendawa menikahi Putri Sunan Maja Agung, lahirlah Ki Ageng Abdurrahman yang terkenal dengan nama Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo mengawini dua putri. Dengan Putri Ki Ageng Wonosobo tidak mempunyai keturunan. Sedangkan dengan Putri Ki Ageng Ngerangi berputra 7 orang, 6 perempuan dan 1 laki-laki bungsu yang bernama Ki Ageng Henis. Putra laki-laki terakhir itulah yang menurunkan Danang Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati Ging Alaga, pendiri Kerajaan Mataram. Berikut uraian singkat makna Pepali Ki Ageng Selo yang terdapat dalam serat Centini yang mengandung nilai-nilai luhur. 1. Sebagai manusia hendaknya jangan tinggi hati, jangan sombong, jangan usil, jangan serakah dan jangan panjang tangan. Jangan gila pujian, jangan berbuat serong, janganlah tebal muka, berani malu dan jangan mengagung-agungkan diri. 2. Dan sebaiknya orang hidup itu mencari bagusnya. Tetapi ingatlah bahwa bagus itu bukan karena harta benda, bukan karena pakaian, bukan karena rupa. Yang disebut bagus ialah yang disayangi oleh sesamanya. Semua orang kasih sayang kepadanya karena tingkah lakunya yang menyenangkan. 3. Juga jangan mengagungkan harta, jangan memuja pakaian indah, jangan pula mengagungkan kepandaian atau ilmu sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan jasmani, jangan memuja-muja mantra, jangan pula membanggakan perbuatan atau jasa sendiri. Janganlah menghamba kepada pengetahuan, sebab yang demikian itu tidak ada gunanya. Jangan berusaha agar dihormati, biarlah tiap orang bersikap dan berbuat sendiri. 4. Terhadap orang lain janganlah berbuat seperti terhadap binatang piaraan, kerbau, sapi dan ayam. Janganlah menggurui orang lain, tunjukkanlah akan baiknya atau bagaimana mestinya sebelum orang berbuat salah. Jika telah terlanjur, jangan dicerca, dipersalahkan, janganlah memaki-maki sebab yang demikian itu tidak ada faedahnya. 5. Selain itu janganlah berbuat sembrono serba tergesa-gesa. Hidup ini banyak artinya. Pertama-tama orang harus memperhatikan akan bahaya. Bahaya ada 3 macam, yakni bahaya karena ucapan, bahaya karena penglihatan dan bahaya yang bersarang di dalam hati sendiri. 6. Hendaklah suka berguru dan tahu malu. Ada 2 macam malu, yakni malu terhadap Tuhan dan malu terhadap sesama manusia.
maka berhati-hatilah, janganlah kau tercela. Terhadap sanak keluarga, janganlah engkau berani memudah-mudahkan dan jangan usil mulut, jangan tinggi hati, jangan suka mencampuri urusan orang lain dan janganlah serong. 7. Perbuatan jahat akan menemui kejahatan pula. Barang siapa menanam kebaikan akan memperoleh kebaikan pula, bahkan sampai kepada keturunannya. Jika ada keturunannya yang berkedudukan tinggi memerintah orang lain, hendaknya ia jangan berbuat semena-mena karena akibatnya ia tidak akan langgeng, di mana ia dicela. 8. Jangan suka gegabah, jangan suka bertengkar, janganlah sewenang-wenang, jangan mengagungkan ilmu sendiri, jangan bertabiat rendah, jangan sombong dan usil, jangan pula suka sembrono, sebab yang demikian ini mendatangkan bencana. 9. Apabila terhadap orang berendah hati, hendaklah engkau segan padanya, sebab dia itu bertuah. Orang yang bertabiat demikian, hendaklah kau sayangi untuk diambil restunya, sebab dia itu memberkati. Hendaklah sikap orang demikian itu ditiru, karena rendah hati itu mencakup sikap yang halus, tutur kata sopan, duduknya selalu berhati-hati, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Selain terkenal dengan pepali atau pedoman hidupnya, Ki Ageng Selo di masyarakat Jawa juga terkenal sebagai tokoh yang bisa menangkap petir. Sebagaimana dikisahkan dalam serat Centini, pada suatu hari seperti biasa setelah salat Asyar, beliau pergi ke sawah membawa cangkul untuk bekerja. Waktu itu hari mendung dan disusul hujan gerimis. Ki Ageng Selo terkejut karena ada kilat menyambar. Maka beliau mengucapkan, "Subhanallah, Tuhan Maha Suci." Lalu tampaklah seketika seorang laki-laki tua lari mengendap-ngedap tetapi dapat ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Waktu orang tua itu tertangkap oleh Ki Ageng Selo, terdengarlah bunyi menggelegar. Ternyata yang menjelma sebagai orang tua itu adalah petir. Petir itu segera diikat pada pohon gadri tempat Ki Ageng Selo berlindung, lalu Ki Ageng Selo kembali bekerja di sawah. Petir itu meronta-ronta, tetapi tak dapat melepaskan diri. Akhirnya orang tua itu dipersembahkan kepada Sultan Bintara di Demak, lalu dimasukkan ke dalam kurungan besi. Datanglah seorang perempuan tua membawa tempurung berisi air dan dengan cepat air itu disiramkan kepada petir dalam kurungan besi. Maka seketika itu dua-duanya lenyap dengan meninggalkan bunyi-bunyi menggelegar. Kurungan besi hancur berkeping. Seketika masyhurlah di seluruh negeri bahwa Ki Ageng Selo bisa menangkap petir. Menurut cerita dalam kitab Babat, cerita tersebut sebenarnya adalah kiasan bahwa Ki Ageng Selo ini mampu menguasai hawa nafsu sendiri. Hal ini dikuatkan lagi dengan pendapat R. Ang Suradipura dalam bukunya Serat Tembung Andupura, bahwa kiasan yang demikian itu tak lain adalah pujian terhadap Ki Ageng Selo karena sifatnya yang berbudi luhur, gagah perkasa, tabah, teguh, pandai dan sakti. Tingkah lakunya lemah lembut, rendah hati, suka menolong yang menderita, bijaksana, mahir berbahasa dan sastra.